Ketika kita makan, biasanya hal yang terlintas dalam pikiran kita adalah makan apa, makanannya enak atau tidak, makanannya sehat atau tidak. Setelah itu baru kita makan, kenyang, hati pun senang. Namun kita jarang memikirkan secara serius di balik apa yang kita makan, enak atau tidak, sehat atau tidak, itu dapat berdampak pada kerusakan ekologi. Pernahkah terlintas di dalam benak kita kemana sisa makanan yang kita makan, atau mengapa untuk sekedar makan kita begitu banyak membuang sampah? Ternyata pernyataan-pernyataan ini akan diuraikan dalam buku Merusak Bumi dari Meja Makan yang ditulis oleh seorang pengajar di lingkungan Pondok Pesantren Anukaya, Madura. Buku ini merupakan kumpulan esai yang berupaya mengajak pembaca untuk merenungi kembali bagaimana perilaku makan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Salah satu permasalahan ekologi saat ini adalah masalah pangan, di mana jumlah manusia di bumi semakin bertambah, sedangkan produksi bahan pangan dan lahan pertanian semakin berkurang. Untuk mencukupi kebutuhan pangan, manusia membutuhkan sebuah lahan, sehingga hutan harus dibabat. Itu artinya akan menimbulkan masalah baru seperti deforestasi, penyeragaman hayati, dan banyak hal lagi yang dapat merusak ekologi. Permasalahan ekologi adalah permasalahan yang begitu kompleks karena memiliki variabel yang begitu luas dan saling berkaitan satu sama lain. Hal itu dapat dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, seperti perilaku kita saat di meja makan. Dalam buku ini setidaknya diuraikan 3 perbuatan atau sikap yang berpotensi merusak yang biasa dilakukan dari meja makan, yaitu sampah plastik, tisu, dan sisa makanan. Jika dipikir-pikir, setiap kali kita makan, hampir selalu meninggalkan sampah plastik. Biasanya makanan itu berkemasan plastik seperti sedotan, air kemasan, dan lain-lain yang selalu ada di atas meja makan. Dulu ketika kita ingin makan di warung, maka air minum akan disuguhkan sepaket dengan makanan. Sekarang ketika kita masuk di warung, pelayan akan bertanya terlebih dahulu, mau minum apa? Kemudian akan disediakan air minum dalam kemasan. Demi laba, air minum dijual terpisah dengan makanan. Air yang diminum masuk ke dalam tubuh selama beberapa jam, namun sampah plastik yang dihasilkan bertahun-tahun akan terus ada. Pemandangan semacam ini telah bersifat masif. Hampir semua orang melakukannya, dan hal ini dianggap sudah biasa, lalu merasa hal ini bukanlah tindakan yang keliru. Selain plastik, tisu juga merupakan hal yang selalu ada dalam meja makan kita. Karena gaya hidup manusia terus berubah, dan orang ingin sesuatu yang instan, praktis, murah, maka digunakanlah tisu. Serbet bisa dicuci ulang, sementara tisu langsung dibuang. Tisu berbahan baku dari pohon. Dengan demikian, semakin banyak penggunaan tisu, maka semakin banyak penebangan pohon, dan tentu dapat menyebabkan deforestasi. Kemudian sisa makanan, ini mungkin terdengar sepele. Mungkin sebagian dari kita sewaktu kecil pernah diberi wejangan oleh nenek kita ketika makan. Bersihkan, jangan sisakan sebutir pun. Butiran nasi di piring akan menangis jika dibiarkan tersisa. Demikian pesan nenek. Mungkin sewaktu kecil kita mempercayai perintah itu dan tidak membutuhkan rasionalisasi seperti apakah tangisan butiran nasi itu. Kalau direnungi lebih jauh, perintah itu merupakan internalisasi kearifan leluhur yang memiliki nilai-nilai yang disisipkan oleh nenek moyang kita. Hal ini merupakan satu dari sekian banyak contoh bagaimana nenek moyang kita mengajarkan kita untuk menghargai setiap makanan yang kita makan, dan sekaligus larangan untuk tidak berlebih-lebihan. Makanan yang siap disajikan di atas meja melewati sebuah proses yang panjang, dimulai dari kebutuhannya pada air saat proses menanam, pada bahan bakar saat diangkut ke pasar, pada listrik saat dibekukan, pada gas saat dimasak, dan masih banyak lagi mata rantainya. Namun ketika sudah sampai di hadapan kita, makanan yang sering tersisa dan sisa makanan itu tidak dihabiskan, kemudian dibuang di tong sampah. Elizabeth Reuter dalam tulisannya
pada National Geographic mengilustrasikan bahwa limbah makanan yang kita buang jika dikumpulkan dan dijadikan sebuah negara, maka akan menjadi penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Produksi makanan yang terbuang dalam setahun dapat menghabiskan air sebanyak aliran Sungai Volga, sungai terbesar di Eropa. Melihat perubahan gaya hidup masyarakat yang kian cepat, suka terhadap yang instan, hingga penggunaan plastik yang sekali pakai begitu masif, penulis pesimis akan hidup tanpa plastik. Bagi penulis, langkah nyata yang dapat dilakukan sekarang adalah mengurangi penggunaan plastik, mengendalikan pemakaian semisal dengan menunda penggunaan plastik sekali pakai, mengurangi penggunaan tisu dan kembali menggunakan serbet, serta menghargai apa yang kita makan dengan tidak menyisahkan makanan tersebut. Secara keseluruhan, buku ini menyajikan narasi-narasi yang mudah dipahami ketika menyentuh realitas yang kita hadapi sehari-hari. Selain itu, dengan pengalaman nyata dari penulis, seolah-olah kita diajak mendengarkan cerita masa kecil dari penulis. Penulis juga tidak lupa menyisipkan humor serta nilai-nilai kearifan lokal dari nenek moyang kita tentang bagaimana bersikap atau berperilaku terhadap apa yang kita makan. Penulis sempat menyinggung tentang sikap rakusnya korporasi yang hanya mengejar laba. Ia menekankan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi saat ini merupakan hasil dari perubahan gaya hidup manusia. Namun sayangnya juga penulis kurang menguraikan tentang bagaimana perubahan gaya hidup manusia dapat terjadi, bagaimana kearifan lokal nenek moyang kita dapat tergeser dan membuat manusia menjadi rakus. Demikian resensi kita. Ada pertanyaan?